Sebuah MPV high roof dimensinya lega dan harga jualnya masih cukup masuk akal. Mestinya hal-hal tadi bisa ditemuin di Serena e-Power generasi terbaru ini. Kayak apa mobilnya? Mari kita lihat ya. Sebelum kita mulai lihat mobilnya, ada satu hal dulu yang mau gue ceritakan, yaitu adalah kisi-kisi harga yang kita dapat. Karena katanya nih mobil ini bakal dijual di angka 600 jutaan dan gak nyampe 700 juta. Yang mana katanya bisa jadi sepantaran sama Zenix Hybrid, teman-teman. Dan hal itu berarti dia sangat kompetitif untuk melawan Toyota Foxy yang menjadi rival head-to-head dari si Serena C28 ini. Oke, tadi gue udah sempat mention bahwa ini kode bodinya berubah, yaitu adalah C28, Serena C28 lanjutan dari C27 yang kemarin. Yang mana sebenarnya mobil ini udah sempat dipamerin di event-event kemarin, tahun lalu udah sempat muncul dia tapi belum dijual. Tapi sekarang udah resmi dijual dan harganya bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Karena ketika video ini dibuat, harga resminya belum diluncurkan. Oke, kalau gitu mari kita lihat seperti apa bentuknya. Yang paling signifikan terlihat berubah dari C27 adalah dari mukanya sendiri, teman-teman. Ini pakai garis V-Motion baru yang kelihatannya tuh lebih futuristik lagi, bahkan kelihatan sedikit punya raut-rautnya Elgrand ya, teman-teman. Dan ini di kacamata gua sangat keren, apalagi logo Nissan-nya pun ini udah baru nih. Ini beda sama logo Nissan yang sebelumnya. Ini udah logo Nissan terbaru. Terus teman-teman bisa lihat ini susunan-susunan lampunya kelihatan integrated banget sama grillnya. Yang besar ini membentuk V-shape dan ada 3 baris lampu nih, kayak ada proyektor di sini, proyektor lagi di tengah, dan satu lagi di sini proyektor juga. Jadi ada 3 proyektor total di sini yang kelihatan kayak bersembunyi dari grillnya gitu. Kalau lampunya nyala, ini mestinya keren banget sih, teman-teman. Terus kita lihat ke samping. Kalau dari sampingnya sendiri emang tampak nggak terlalu berbeda sama Serena C27. Dia pilar-pilarnya terus menyisakan si kaca di depan ini, itu semuanya si proporsinya tuh kayak masih mirip-mirip aja, walaupun sebenarnya ini secara chassis pun udah berubah semua ya, teman-teman. Jadi dimensinya pun berubah, yang mana kalau misalnya kita ukur pun dengan Toyota Foxy, dia itu sedikit lebih panjang walaupun tidak lebih lebar, tapi masih lebih tinggi juga gitu dimensinya, kurang lebih kalau untuk bayangan. Ini kacanya kelihatan gede-gede ya, teman-teman, jadi visibilitasnya harusnya ini besar banget, tapi nanti kita lihat di dalam seperti apa. Dan yang ini adalah bagian belakangnya. Emang kelihatan masih serupa tapi tak sama lah ya sama Serena C27, tapi di sini tentu saja penampilannya udah lebih menarik lagi, lebih simpel lagi, dan lebih modern, lebih enak dilihat lah, teman-teman. Nah, sebelum masuk, gue juga pengen ngingetin juga bahwa di Serena itu practicality-nya lebih tinggi daripada di Foxy. Kenapa? Karena salah satunya adalah ini nih. Dia split tailgate, jadi kita bisa buka bagasi hanya bagian atasnya aja. Ketika masukin barang dia lebih simple, bukanya nggak usah besar-besar, dan nggak makan banyak space gitu di belakang ketika kita lagi di parkiran sempit. Jadi cukup fleksibel untuk masukin barang. Oke, jadi split tailgate adalah poin plus dari Serena terhadap Foxy. Tapi sayangnya, untuk buka full panelnya, semua bagasinya, dia masih pakai sistem biasa, konvensional, belum elektrik. Walaupun tombolnya emang udah kayak ngelepas itu, ngelepas elektrik sih, teman-teman. Tapi balik lagi, untuk ngebukanya sih dia manual seperti ini, walaupun ya shocknya cukup besar untuk ngebantu dia ngebuka. Tapi ketika nutup, oke ya, nggak terlalu berat sebenarnya, masih oke banget. Cuman mungkin untuk kayak ibu-ibu yang habis belanja gitu, lagi bawa-bawaannya banyak segala macam, lebih praktis masukin barang lewat sini gitu, teman-teman. Sayang aja nih tapi belum elektrik yang besarnya, karena itu akan membantu banget dan jadi MPV seutuhnya gitu, teman-teman. Praktikalitas. Tapi kita mau lihat hal lagi yang jauh lebih penting dari mobil ini. Nah, ini dia hal yang paling penting dari sebuah Serena e-Power, teman-teman. Karena, oke lah, katakanlah mesinnya tidak sebesar Foxy. Dia cuma 1400 cc, 3 silinder pula. Tapi hal itu jadi nggak penting juga, teman-teman. Karena penggerak mobil ini bukan dari mesin. Jadi yang menggerakkan roda itu adalah pure motor elektrik. Layaknya mekanisme yang dimiliki sama si Nissan Kicks gitu loh. Jadi mesin bensin itu yang 1400 cc-nya, walaupun dia cuma 3 silinder, perannya hanya sebagai genset untuk ngisi daya baterai dan menggerakkan motor listrik gitu. Makanya walaupun mesinnya kecil seperti ini, dia punya tenaga yang cukup besar
daripada Serena yang kemarin maupun Foxy, teman-teman. Oke, secara horsepower tidak lebih besar dari Foxy sebenarnya, cuman secara torsi dia tembus di angka 300-an Nm, yang mana itu besar banget eskalasinya daripada Serena kemarin dan Toyota Foxy gitu, teman-teman. Jadi sangat kompetitif mesinnya, apalagi dengan mekanisme tadi bikin si mesin bensin ini bener-bener irit. Klaimnya tuh bisa tembus 20-an kilometer per liter, yang mana mungkin tanpa dites pun harusnya dari brosur seperti ini udah pasti lebih irit dari Foxy ya, teman-teman. Harusnya, tapi mungkin suatu saat kita bisa ngetes, komparasi, akan kita komparasi. Tapi kalau dari sementara ini, hipotesa gua dari brosur, ya ini udah pasti mesin yang sangat efisien dan bertenaga. Karena sensasinya seperti mobil listrik, tapi tetap praktikal, nggak perlu nyari-nyari charging port. Gitu, teman-teman. Nah, interiornya sendiri, dia punya layout yang berubah, tentunya serba baru, shape-nya semua juga baru. Dan rasa duduknya sebenarnya masih cukup familiar dengan Serena yang lama, dalam konteks yang positif juga, yang mana dia cukup spacious, roomy. Lihat ini sisa kepala juga di depan, ruangnya banyak banget. Udah gitu untuk ngatur tilt sama telescopic steeringnya cukup banyak juga, walaupun masih tetap terasa bawa sebuah MPV, dia agak miring gitu si setelan setirnya, tapi ini masih sangat-sangat ergonomis lah untuk didudukin, apalagi ada armrest juga untuk si pengemudi. Terus balik lagi ke si visualnya, teman-teman. Jadi setirnya juga ini pakai setir yang model baru, dia flat bottom juga, logonya juga udah baru nih, logo Nissan-nya udah gitu dipegang-pegang. Ya ini interpretasi mewahnya mungkin agak beda ya, teman-teman, bukan sesuatu yang kayak serba empuk apa segala macam. Di Nissan itu relatif lebih banyak plastik-plastik, walaupun plastik-plastiknya adalah plastik-plastik yang solid gitu, bukan plastik murahan, nggak kerasa basic banget lah gitu. Dan tentunya ada kayak aksen kayu juga nih sedikit di sini, walaupun warnanya tuh agak nyaru sedikit sama warna abu-abunya trim yang lain. Terus tentunya masih ada soft padded juga di sebelah sini, ada jahitan-jahitan yang asli nih di sebelah sini. Paddednya juga sampai ke door trim. Walaupun ya balik lagi, sebenarnya mayoritas menggunakan material plastik, walaupun plastiknya adalah plastik solid, teman-teman. Jadi mungkin kejarannya adalah praktikal, bukan interpretasi mewah yang serba kayak cerah, bungkus-bungkusan dan lain-lain lah. Itu preferensi selera, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue ini cukup terasa solid lah gitu loh. Dan materialnya cukup nyaman untuk dipegang-pegang, termasuk jok-joknya juga. Nah, terus si perubahannya juga tadi, selain layout dan material-materialnya, dia juga sekarang pakai head unit yang cukup besar, dan di sini resolusinya cukup bagus, serta punya konektivitas handphone yang lebih canggih lagi tentunya, yaitu adalah Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa koneksi, semestinya sih ini bisa wireless koneksinya. Jadi ini udah improve dari yang kemarin head unitnya. Begitu juga si cockpitnya. Jadi dia sekarang kayak integrated gitu, si casingnya sama cockpit, dan ini terlihat kurang lebih sama, bahkan sedikit lebih besar gitu ya, teman-teman, kayaknya dari pada head unitnya. Dia kelihatan resolusinya juga bagus, dan tampilan informasinya juga cukup lengkap di balik sini. Terus kita lanjut lagi, rem parkir itu udah nggak lagi diinjek-injek kayak model sebelumnya. Di sini sekarang pakai electronic parking brake, yang mana posisinya ada di sebelah sini. Terus ada auto hold-nya juga di sini, dan tombol start stop button-nya ada di sebelah sini nih. Ini agak lucu juga nih. Terus ada panel lagi digital yang mana nunjukin AC yang sisi kiri dan sisi kanan, pengaturannya, termasuk untuk ngontrol si EV mode, dan kalau kita mau pakai e-pedal. Jadi Serena baru ini bisa pakai e-pedal juga, yang mana kalau misalnya kita angkat pedal akselerator, dia otomatis punya regeneratif braking effect, jadi nggak perlu ngerem, mobilnya bisa sampai berhenti. Mestinya seperti itu tuh si e-pedal itu. Dan menariknya adalah si tuas transmisi sekarang selektornya menjadi tombol. Nah, ini nih di sebelah sini juga nih, di panel tengah sini ada tombol. Jadi PRND-nya semua ada di sebelah sini. Oh ya, di sini juga head unitnya masih punya kontrol audio fisik, dan kalau mau matiin audionya aja kita bisa tinggal tekan di tengah sini dan dia langsung mati. Dan kalau teman-teman ngeh juga, di sini ada sedikit tombol tersembunyi yang mana ini langsung terkoneksi sama yang namanya kamera 360. Nah, ini adalah kamera 360-nya. Cuman memang sayang banget untuk harga mobil segini, kelihatan kayak nggak terlalu jernih ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau mobil-mobil Cina sekarang aja udah pada bisa ngasih resolusi yang sangat jernih. Di sini kayak cukup, tapi kayak kurang tinggi gitu resolusinya, ya nggak sih?
Terus selain itu kita lanjut lagi, di bawahnya ada wireless charger. Sekarang di sebelah sini ada satu slot untuk handphone untuk ngecharge wireless charger, dan ada lagi slot USB di sini nih. Ada yang Type A, ada yang Type C juga di sini. Nah, jadi udah emang cukup praktikal lah fitur-fiturnya. Termasuk, oh ya gue juga lupa mau ngasih tahu bahwa si spion tengahnya ini ya teman-teman bisa jadi kaca seperti ini normal, kaca biasa untuk lihat ke belakang. Bisa juga kita ke atasin gini, ini jadi kamera teman-teman. Jadi ngelihat ke belakangnya itu full pakai lensa gitu dan ditranslasikan ke layar spion ini. Ini canggih juga nih, tes gitu. Dan yang juga mesti di highlight adalah bahwa si Nissan Serena ini sekarang punya fitur ProPilot, atau mungkin kita lebih common dengan bahasa Advanced Driver Assistance System. Jadi ADAS ya teman-teman. Yang mana si ProPilot ini baru ada di Indonesia doang untuk negara Asia Tenggara. Selain di Jepang, baru ini doang. Jadi ini cukup spesial, mobil didatangin ke sini dengan fitur yang paling lengkap, pakai ProPilot itu, dan isinya cukup banyak kayak rem otomatis depan lah katakanlah, udah gitu lane keeping assist, lane departure warning, dan pokoknya adas-adas di mobil modern sekarang hampir semuanya udah ada di sini, termasuk adaptive cruise controlnya gitu. Jadi untuk si bapak yang mengemudi juga sangat dimanjakan dengan fitur-fitur yang praktikal dan fungsional. Sekarang kita lihat tempatnya si anak-anak sama si mamah di belakang, oke? Oke, ini di belakangnya kita nutup sliding door, tentunya udah otomatis kiri kanan, dan pengoperasian si sliding doornya juga cukup responsif gitu ya, cukup cepat. Dan yang paling gue suka dari Serena adalah fleksibilitas si bangkunya sendiri teman-teman. Jadi satu, kita maju mundur itu fleksibel banget, railingnya panjang dari depan ke belakangnya tuh banyak banget mainnya. Recline-nya juga cukup banyak, ini bisa rebahan sampai ke belakang gini. Ada armrest kiri kanan setiap passenger sini, dan yang paling penting itu dia juga bisa geser kiri kanan teman-teman. Nah ini kita mau kasih ruang kemana, di tengah lebih lega, atau kita mau pepetin sama yang sebelah kiri, bisa nyambung juga jadinya gini teman-teman tuh. Tapi kalau misalnya mau pakai settingan captain seat ya tinggal kita keluarin lagi, geser ke sana. Ini juga bisa kita geser ke kanan lagi, jadi tengah punya space. Ini praktikalitas yang salah satu jagoannya Serena dari generasi-generasi sebelumnya. Terus ada meja dengan beban maksimal di sini 1 kg, dan di balik meja ini juga masih ada lagi 2 buah cup holder yang bisa kita setup seperti ini. Ini lucu banget sistemnya, simple, dan kalau lagi nggak dipakai itu ketutup dengan rapi. Anyway, total cup holder di mobil ini itu ada 17 biji dari depan sampai belakang. Jadi itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Ya nggak sih? Oke, tadi soal kepraktisan. Sekarang kita lihat lagi di pintu sini, dia juga udah dapat tray. Walaupun belum elektrik, karena tapi ya ini udah umum lah ya, nggak usah elektrik juga udah cukup untuk sebuah MPV high roof di harga ini. Dan kacanya juga bisa dibuka. Kita ruangnya enak banget ngelihatnya ke kanan. Selain emang visibilitasnya besar-besar dari kanan, kiri, depan, belakang itu kelihatan enak gitu. Terus selain itu juga di sini tentunya ada tombol AC sendiri di sini untuk ngatur AC, untuk ngatur si temperatur, sama ngatur si speed fan-nya. Cuman sayangnya yang dari tadi gue tidak melihat adalah nggak ada roof monitor teman-teman untuk di belakang. Entah itu akan menjadi opsional atau gimana, kita belum dapat informasinya. Yang pasti unit yang dipamerin ini, yang di preview untuk kita, belum ada roof monitor atau monitor individual di depan masing-masing passenger seat sini gitu. Jadi masih terpusat di depan sana. Kalau mobil keluarga soalnya kayaknya enak banget kalau ada satu roof monitor aja di tengah situ. Jadi top gitu, bisa tiduran sambil nonton TV. Sekarang kita lihat lagi buat kasta terendah di mobil ini di belakang, oke? Nah, walaupun si baris ketiga ini adalah kasta terendah, tapi ini masih sangat proper. Jadi kita duduk masih pakai headrest yang besar. Buat gua yang 170 cm juga terakomodir dengan baik untuk duduk di sini, dan posisi depan kursi ini tadi adalah posisi proporsional. Tapi sisa ruangnya masih banyak. Jadi kaki pun masih sisa sekitar hampir segini nih. Udah gitu masih bisa juga kita recline ke belakang, dan recline-nya cukup banyak nih teman-teman, bisa lihat. Jauh banget, masih cukup nyaman. Dan satu lagi dia juga punya meja makan. Jadi nggak cuma di baris kedua, tapi di baris ketiga juga disediain sebuah meja makan dengan satu buah cup holder.
gitu. Nah, kalau ngelihat fitur-fiturnya di sini ada soket Type C, udah gitu ada cup holder, ada juga untuk buka sliding door di sebelah sini nih, dari baris ketiga pun ada. Terus ada soket juga dan ada kisi AC lagi. Jadi di belakang pun terakomodir dengan baik. Dan kalau teman-teman lihat di tengah sini kok nggak ada headrestnya, ini sebenarnya ada, tapi disembunyikan di belakang dengan cara yang sangat-sangat minimalis ketutupnya tuh gitu loh. Jadi emang disediain untuk naruh headrest tengah. Jadi kalau nggak mau dipakai, nggak akan ngewer-ngewer di mana-mana, dia ada penyimpanannya sendiri. Ini praktikal banget ya. Jadi gimana menurut kalian si Serena ini? Saat video ini tayang dan kami udah taruh di deskripsi harganya, dan bener di bawah 650 juta, harusnya good deal dong. Anyway, terima kasih udah nonton Autofun Indonesia. Kalau mau nonton motor bisa ke Motofun Indonesia dan jangan lupa visit website kita di autofun.co.id. Helmi Alfrendi pamit, ciao!